Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatan wa salaman ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita senantiasa masih diberikan nikmat oleh Allah SWT di malam yang berbahagia ini, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita insyaallah di dalam permasalahan tauhid, yang mana nikmat ini tidak akan bisa kita hitung saking banyaknya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan semoga Allah senantiasa meliputi kita dengan rahmatnya, nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang mana nikmat ini tidak terasa kecuali ketika ia telah hilang. Ya, nikmat sehat ini tidak akan terasa kecuali nikmat sehat itu sendiri yang telah hilang. Ya, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la ya'rifuha illal marda. Kesehatan adalah nikmat yang berupa mahkota yang berada di atas kepala orang yang sehat, dan tidak ada yang dapat melihatnya kecuali hanya orang yang sakit. Ya. Jadi yang menyadari nikmat sehat itu adalah ketika sakit. Ya. Nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Naam, langsung saja kita lanjutkan pembelajaran kita. Akan tapi sebelum kita melanjutkannya, seperti biasa kita ada setoran matan terlebih dahulu, ya, setoran matan kitab Ushulus Salasah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita sudah sampai pada pembahasan wa dalilul inabah, qaulu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Ya, udah sampai situ ya. Ya, sekarang siapa yang ingin menyotorkan hafalannya silahkan. Falyatafaddal. Yang sudah kemarin sampai habis nanti dulu ya, skip dulu. Yang belum sekarang. Kalau nggak harus sampai ini, sedikit-sedikit nggak apa-apa, nyicil juga nggak apa-apa. Satu masalah, satu risalah juga nggak apa-apa. Ya, silahkan. Mana hafal? Dari Santi nggak ada? Ada? Antum? Fadhol. Udah pernah dari awal? Tengah-tengah. Ya udah dari awal sampai tengah-tengah, sampai yang udah dihafal. Apa? Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam rahmatullah tentang yajibu alaina amru masail al-ula bahwa ma'rifatullah wa ma'rifatul nabi wa ma'rifatul
insan adillah. At-taniya al-amal bih. At-talitha ad-da'wah ilaih. Al-rabi'ah as-salatu ala nabi. Wa dalil qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala law ma'anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah kafathu. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babul 'ilm qabla al-qawli wal 'amal. Wa dalil qawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Wa bada'a bil 'ilm qabla al-qawli wal 'amal. Ya'lam rahimahullah annahu yajibu 'ala kulli muslim wa muslimat ta'allumu wa muslimah ta'allumu hadhihi masail at-thalath. Ta'allumu thalathi hadhihi al-masail. Ta'allumu thalath hadhihi masail wal 'amalu bihi. Al-ula amma Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa 'asaw fir'auna rasula fa akhadnahu akhdan wabila. At-taniya anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. At-talitha anna man ata'a rasul wa Allah la yajuzu lahu wa la man ata'a wa rasulahu wa la kana afdal salihin. Wa dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yu'minuna man ata Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ya'lam arsyadakallah bi ta'atihi anna al-hanafiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'budun wahidun. Wa 'amalu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa iqrarullah ta'ala bil ibadah. Wa 'amalu ma nahaa an at-syirk wa huwa da'watu ghayrihi ma'a. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa idza qila lak ma usul thalatha allati yajibu 'ala kulli insan alal insan ma'rifatuha faqul ma'rifatul anbi wa dinah wa nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Al-aslul awwal ma'rifatul rabbi wa idza qila lahu man rabbuka faqul rabbukallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi'ami wa huwa ma'muli laysa bi ma'mulin siwa. Wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwallahi alam wa ana ahadun min dhalikal alam. Fa idza qila lak bima arafta rabbak faqul bi ayati wa makhluqati. Fa min ayati wal layli wan nahar wasyamsi wal qamar wa min makhluqati was samawati sab'a wal arduna sab'a wa man fihi wa ma bainahuma. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-laylu wan nahar wasyamsi wal qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qawluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hadithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Wallahu wal ma'budu wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum
والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق بهذه الأشياء والمستحق للعبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء هو العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدليل الخوف قوله تعالى ولا تخافوا إن كنتم مؤمنين. والدليل الرجاء قوله تعالى ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والدليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والدليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والدليل الخشوع قوله تعالى دليل الخشية والدليل الخشية قوله تعالى ولا تخشوكم واخشوني. والدليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى أهلكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Naam. Barakallahu fiik. Masmu? Zikrullah. Hah? Bito. Oh, naam. Barakallahu fiik, Bito. Sekarang siapa lagi setelahnya? Dari ikhwan ada? Enggak apa-apa, sedikit-sedikit. Yang udah siapa? Irsan, siapa lagi? Iya, Mas Mo? Muhammad Mirza, bukan Firza, Mirza. Siapa lagi? Udah ya. Yang lain? Ya, dihafal nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Nggak harus langsung banyak. Ya, sekarang jika tidak ada lagi, kita lanjutkan pembahasan kita yang telah sampai kepada inabah pada kesempatan yang lalu. Ya, sebelumnya kita merojaah sedikit ya, bahwasanya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan beberapa macam atau beberapa contoh ibadah seperti doa wal khauf ya. Kebagian khauf sudah kita jelaskan, roja wa tawakkul wa raghbah. Raghbah itu apa? Raghbah adalah mahabbah ya. Persamaan dari mahabbah ya. Ya, dan mahabbah ini telah kita rinci pada pertemuan yang lalu ya. Ya, bahwasanya ada mahabbah yang ibadah, yang mana itu harus ditujukan kepada Allah semata, dan ada yang tabi'i. Kemudian rahbah. Ya, rahbah itu adalah khauf disertai dengan amal. Adapun khasyah itu adalah khauf yang disertai dengan ilmu. Maka setidaknya
seyogyanya bagi seorang hamba harus menggabungkan semua antara khauf dan raghbah dan khasyah, ya. Ya, karena itu adalah thariqah para nabi. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ya, raghaban wa rahaba di sini ada raghbah, ada rahbah, wa kanu lana khashiin, ya. Maka ketika setelah menggabungkan semua itu, maka disitulah kita bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti orang-orang yang bid'ah atau firqah-firqah tertentu yang menyebutkan bahwasanya ibadah hanya dengan mahabbah, hanya dengan cinta saja, atau dengan khauf saja, atau dengan roja saja. Ya, kemudian al-inabah. Yang terakhir inabah itu apa? Adalah at-taubah. Apa perbedaan inabah dengan taubah? Man ya'rif? Farqu bainal inabah wa at-taubah. Nah, ahsanta, ya. Jadi kalau inabah itu at-taubah ma'al iqbal ilallah, ya. Taubah disertai dengan menuju kepada Allah, maksudnya disertai dengan amal-amal soleh, ya. Jadi sebelum bertobat dia tidak banyak, dia melakukan maksiat, ya. Kemudian dia hari-harinya tidak disertai sholat sunnah, ya. Kemudian ketika setelah tobat dia berhenti dari maksiat tersebut, kemudian merubah kesehariannya, ya, merubah hidupnya menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sering sholat malam dan seterusnya. Itu maksudnya dari inabah. Kemudian kita masuk ke pembahasan baru, ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa dalilul isti'anah qaulu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di sini al-isti'anah, ya. Al-isti'anah ini adalah wazan dari apa? Istaf'ala, ya. Wazan dari istaf'ala. Kita lihat. Al-isti'anah wazan dari istaf'ala, berarti artinya ada tolab, ya. Tambahan alif, sin, ya, dan ta di dalam fiil itu menunjukkan ada tolab di situ, ada permintaan, ya. Berarti kalau isti'anah berarti tolab apa? Tolabul aun. Tolabul aun. Aun itu apa? Aun itu pertolongan, ya. Meminta pertolongan. Itu namanya isti'anah, ya. Kemudian isti'adzah. Sama semuanya wazan adalah wazan istaf'ala, ya. Al-isti'adzah apa? Tolabu apa ini? Qul a'udzu birabbin nas, ya, itu namanya isti'adzah. Tolabul apa? Tolabul aud, ya. Tolabul aud, ya. Aud ini adalah bentuk permintaan untuk dijauhkan atau dihindari dari madarat, ya, aud. Kemudian yang terakhir apa? Al-istighatsah, ya. Tolabul apa ini? Tolabul ghaus. Apa itu ghaus? Siapa yang tahu? Ghaus itu pada asalnya apa nih, ya? Ghaus itu pada asalnya apa? Mator. Apa mator? Iya, hujan. Ya, kenapa dibilang tolabul ghaus? Ya, karena pada zaman Nabi itu, ya, atau pada zaman Arab itu terkenal, ya, syiddah, ya, maksudnya syiddah sesuatu yang sangat, ketika tidak ada hujan, ya, yaitu maksudnya musim kemarau, itu yang sesuatu yang madorot yang besar di kalangan
Arab tersebut. Jadi ketika meminta hujan namanya adalah istighosah, artinya meminta diangkat dari madarat yang besar gitu ya. Nanti istilahnya akan kita jelaskan satu persatu. Apa perbedaan isti'azah ini minta untuk dihindari dari madarat. Kalau istighosah ini minta diangkat dari, maksudnya dibersihkan dari madarat ya. Apa bedanya isti'azah dan istighosah ya? Isti'azah itu adalah ba'da qabla wuqu'i al-madarat ya, qabla wuqu'il madarat, sebelum datangnya madarat itu ya. Jadi minta kepada Allah untuk dihindari dari segala keburukan. Berarti keburukannya belum kena ke kita kan, itu namanya isti'adzah ya. Kalau istighosah yaitu ba'da wuqu'il madarat ya. Jadi setelah dia jatuh madaratnya kepada dia, kering kerontang ya, maka di situ ada sholat minta hujan, itu termasuk dari istighosah ya. Jadi ketika penyakit atau madarat telah menimpa kepada kita atau sebuah musibah, maka itu kita namanya beristighosah, meminta untuk diangkat musibah itu dari diri kita. Sebagaimana Nabi Ayub yang beristighosah di atas tempat tidurnya ketika sakit ya, Nabi Yunus yang beristighosah ketika sedang di dalam perut ikan paus ya, dan selainnya ya. Begitu juga Nabi Muhammad ya, ketika berada di perang Badar ya, perang Badar yang melihat jumlah kaum muslimin sangat sedikit, beda jauh dengan jumlah kaum kafir Quraisy, maka beliau Nabi Muhammad SAW beristighosah pada saat itu. Itulah dia ya perincian perbedaan dari isti'adzah dan istighosah. Sekarang kita membahas ini dulu ya, isti'anah. Dan semua ini termasuk doa apa? Doa ibadah apa doa masalah? Doaul masalah ya, karena di sini ada tolab ya, jelas dia ada tolabnya ya. Ya, meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah rizki misalnya yang banyak, maka itu isti'anah ya. Jadi dia benar-benar jelas berdoa ya. Itu adalah semuanya adalah bentuk doa masalah. Kita merojaah sedikit ya tentang doa, itu skemanya gimana ya. Bahwasanya di sini doaul ibadah ya, doaul ibadah. Jadi semua di sini masuk, salat ya, bersedekah, saum dan seterusnya. Kemudian ya ada di sini doaul masalah ya. Nah, di sini doaul masalah terbagi 3 yang ini ya. Apa? Al-isti'anah, isti'azah, istighosah ya. Nah, kenapa ada di sini? Dia keluar dari bentuk doa ya, karena dia keluar dari ibadah. Jadi di dalam isti'anah, isti'adzah dan istighosah ini ada sesuatu yang di luar ibadah ya. Nanti akan dirinci yang mana ketika udah dia namanya di luar ibadah, ketika ditujukan kepada selain Allah, maka dia tidak menjadi syirik ya. Nanti ada beberapa syarat dan ada beberapa poinnya ya. Nah, itu maka di sini keluar dari ibadah. Nanti ada yang misalnya meminta pertolongan kepada pemerintah, itu maksud dari isti'adzah dan istighosah yang dibolehkan dengan beberapa syarat dan kriteria. Ya, maka di sini dikeluarkan sedikit dari ibadah seluruhnya. Paham ya? Perbedaan dari isti'anah, isti'adzah, istighosah ini maksud dari skema dari doa.
Sekarang kita perinci sedikit, penghapusnya mana? Tentang masalah isti'anah. Ya, isti'anah di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil qaul ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, telah sering kita baca di dalam salat kita. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Berarti dia maksudnya al-isti'anah. Berarti di sini pembedaan antara du'aul ibadah wa du'aul masalah, ya. Du'aul masalah ini lebih khusus daripada du'aul ibadah, dan du'aul ibadah lebih umum daripada du'aul masalah, ya. Iyyaka na'budu harusnya pada asalnya sebenarnya bisa saja na'buduka wa nasta'inu, ya, ilaika. Tapi kenapa disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya, seperti yang telah sering kita singgung di dalam kaidah tafsir, ya, taqdimu ma haqquhu at-ta'khir, ya, yufidul hasr. Mengedepankan apa yang harusnya dia di belakang, ya. Di sini ma'mulnya iyyaka atau maf'ulnya iyyaka, ya. Tapi dia harusnya di belakang dikedepankan. Itu maksudnya adalah yufidul hasr, pencukupan atau pengkhususan, bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah semata dan isti'anah itu hanya untuk Allah semata, ya, yang mana ini adalah kategorinya ibadah. Sebagaimana yang telah kita ketahui kaidah dalam tauhid uluhiyah, ketika suatu amalan telah berlabel ibadah, maka ketika ia diselewengkan kepada selain Allah maka menjadi kesyirikan. Ya, kemudian kita perinci lagi di dalam isti'anah ini, ya, yang mana du'aul masalah ini ketika diselewengkan kepada selain Allah itu langsung menjadi syirik akbar, ya. Menjadi syirik akbar, tidak ada syirik asghar, ya. Maka kenapa orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka meyakini bahwasanya berhala itu hanya wasilah, mereka meyakini yang memberikan rezeki mereka adalah Allah, akan tapi bahwasanya berhala-berhala ini hanyalah wasilah, tapi mereka bukan meminta kepada Allah, mereka beristi'anah kepada berhala tersebut, ya. Maka disinilah sebab kenapa mereka dikafirkan, ya. Ya, sebabnya bahwasanya mereka meminta kepada selain Allah. Maka disitulah sebab bahwasanya Nabi Muhammad SAW masih memerangi mereka, walaupun mereka meyakini bahwasanya Allah yang memberikan manfaat dan madarat atau yang mendatangkan madarat kepada mereka. Kemudian perinciannya bahwasanya isti'anah di sini terbagi dua. Ya, ketika dia fi syai'in la fi syai'in la yaqdiru illallah, ya. Ketika dia meminta pertolongan terhadap sesuatu yang tidak bisa dikabulkan atau tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah yang dapat melakukannya. Contohnya meminta dimasukkan ke dalam surga, meminta disembuhkan dari penyakit, meminta apalagi meminta diberikan rezeki yang banyak, maka itu adalah sifat rububiyah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Maka fi syai'in la yaqdiru illa Allah, ketika, ya, dia diselainkan ila ghairillah, maka syirik langsung jadi syirik akbar. Tidak ada syirik asghar. Mau dia keyakinannya hanya sebab atau enggak, maka dia tetap syirik akbar, ya. Kemudian ketika ditujukan kepada Allah, ilallah, maka dia apa? Ya, at-tauhid.
muwahhid. Ya. Inilah dia at-tauhid. Kemudian kita ya berarti di sini apa? Fima yaqdirul makhluk, ya, terhadap sesuatu yang dapat dilakukan oleh makhluk. Jadi bukan hanya Allah yang dapat melakukannya, contohnya menolong, ya, dan selainnya. Maka ini ketika ditujukan kepada selain Allah, maka dia tidak menjadi kesyirikan dengan beberapa syarat. Syaratnya, ini syarat ya. Syaratnya, paham kan? Enggak kecepatan kan? Kecepatan enggak? Enggak ya. Syaratnya al-hayyu. Dia al-hayyu, dia harus hidup. Yang diminta isti'anah ketika dia meminta pertolongan kepada orang fi syai'in yaqdiruhul makhluk, ya, misalnya memberikannya uang atau menolongnya dari kesusahan, ya, maka dia harus meminta kepada yang hidup, ya. Ketika dia meminta kepada yang mati, maka dia telah meyakini bahwasanya yang mati atau yang ada di dalam kuburan itu dapat mendengarnya atau dapat menolongnya. Maka itu adalah kesyirikan. Dia jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Kemudian yang kedua apa? Al-hadir. Hadir, dia harus ada di depan kita. Hadirnya itu nggak harus tatap mata, bisa lewat telepon. Kalau misalnya dia minta pertolongan lewat telepon atau lewat chat atau selainnya, maka dia katakan hadir. Ketika dia hanya meminta, tapi orangnya nggak ada, ya, jadi orangnya jauh di sana, tapi dia minta, ya, maka dia meyakini bahwasanya orang itu dapat mendengar suara dia dari kejauhan. Maka dia telah meyakini bahwasanya orang tersebut memiliki sifat rububiyah. Maka ini masuk dalam kesyirikan juga. Maka harus hidup, harus hadir. Kemudian harus al-qadir. Qadir maksudnya dia mampu, ya. Maka ketika dia tidak mampu, maka dia tidak bisa, ya. Tapi tidak jatuh kepada kesyirikan, nanti kita rinci. Ketika dia meminta kepada yang mati atau meminta kepada yang hadir, maka ini dia jatuh, yang tidak hadir, maka ini jatuh tetap kepada kesyirikan. Maka isti'anah fi ma yaqdiruhul makhluk ini terbagi beberapa macam. Ini tadi cuma syarat, ya. Pembagiannya ada beberapa. Yang pertama, dia mubah. Mubah, kenapa mubah? Ketika semua syarat ini telah terpenuhi, ya. Misalnya dia minta uang kepada orang yang ada hidup, ada, kemudian orang yang mampu, orang kaya, maka itu isti'anah yang mubah, ya. Kemudian mustahab. Mustahab ini ketika fil al-birri, ya, fil birri. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling menolonglah di dalam kebaikan. Jadi ketika orang meminta tolong di dalam kebaikan dan menolongnya, dua-duanya mendapat pahala, maka dia disebut al-mustahab, ya. Kemudian bisa jadi haram. Fil ismi, ya. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Maka meminta tolong atau membantu, saling membantu di dalam ismi, di dalam dosa, maka itu adalah haram, ya. Yang membantu dan yang meminta dibantu itu dapat dosa.
ketika dia fil birri, yang membantu dan meminta dibantu itu dia mendapat pahala. Di dalam suatu yang mubah, misalnya dia meminta uang ya kepada orang, maka yang berpahala hanya yang memberi ya, atau yang dimintai isti'anah ya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik ya. Yang berbaik maksudnya yang yang memberikan pertolongan kepada hambanya. Allahu fi auni abdin maka al-abdu fi auni akhihi. Itu di hadis Arba'in ya. Ya. Jadi Allah memberikan pertolongan kepadanya selama dia sering atau dia memberikan pertolongan kepada orang selainnya. Itu maksudnya yang mubah. Kemudian yang terakhir, lagwun. Lagwun apa ini artinya? Ya, lagwun ini sia-sia. Ya, lagwun sia-sia ketika dia minta fiman la yakdir ya. Maksudnya ini dia sia-sia memintanya ketika dia meminta kepada orang yang tidak mampu, tapi terhadap sesuatu yang mampu dilakukan makhluk tapi orang yang dimintanya tidak mampu, maka dia hilang dari syaratnya al-qadir ini. Misalnya dia meminta kepada orang miskin, orang fakirnya hidup dan orang fakirnya hadir, tapi dia meminta diberikan uang, berarti orang fakirnya nggak mampu kan? Nah, berarti ini sama saja sia-sia. Paham ya? Itu maksudnya qadir. Berarti yang ini ketika hilang dia masuknya ke syirik, ketika ini hilang masuknya lagwun. Ya. Paham ya? Paham ya? Hah? Ulang sekali lagi. Kalau kecepatan bilang aja. Ya. Jadi isti'anah ini terbagi dua, ada fi syai'in la yaqdiru illallah. Ya, dia sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah saja. Ketika misalnya contohnya diminta untuk masuk surga, diminta untuk memanjangkan umur, diminta untuk memperbanyak rezeki, maka ini ketika diselewengkan kepada selain Allah maka dia syirik akbar. Langsung ketika diselewengkan ketika ditujukan kepada Allah maka dia tauhid. Ya, fi syai'in yaqdiruhul makhluk. Ya, misalnya meminta diberikan uang, meminta diberikan makan, meminta pertolongan atau membantu dia, maka ini maka ini ada syaratnya. Syaratnya harus hayyu, hidup, harus hadir, harus qadir, mampu, ya. Maka kita lihat dulu pembagiannya. Dia mubah, ya. Misalnya seorang meminta uang, ya, meminta makan, orang fakir misalnya meminta makan kepada orang kaya, maka ini mubah, maka yang membantu itu dapat pahala. Yang meminta, yang beristi'anah itu tidak dapat pahala, hanya mubah. Ya, sebagaimana Allah berfirman tadi, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian yang mustahab ini ketika meminta atau beristi'anah di dalam kebaikan, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Misalnya meminta pertolongan untuk membangun pesantren, pondok dan seterusnya, maka ini termasuk fil bir. Dan dia menjadi haram, ya, isti'anah ini menjadi haram ketika dia fil ismi, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kalian saling membantu di dalam apa? Di dalam dosa dan permusuhan, ya. Ketika dia meminta bantuan untuk mencuri, meminta bantuan untuk membangun diskotik dan selainnya, maka ini adalah dua-duanya dapat dosa. Kalau yang mustahab ini dua-duanya dapat pahala. Kalau yang lagun ini, dia cuma permintaannya sia-sia, ya. Bahkan bisa menjadi penyepelean terhadap yang dimintanya, karena yang dimintanya fiman la yaqdir, tidak bisa. Contohnya kayak dia minta uang kepada orang yang nggak punya rumah, ya, misalnya kayak gitu, minta uang kepada orang miskin, maka ini dia nggak qadir, ya. Ketika dua syarat ini nggak ada, maka dia jatuhnya kepada syirik. Ketika
dua syarat ini ada tapi yang qadir ini nggak ada, maka dia jatuhnya kepada lagun, tidak masuk syirik. Ya, paham ya? Dan ada satu isti'anah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-isti'anah bil a'mali as-shalih. Ya, al-isti'anah bil a'mali as-shalih, as-shalihah. Ya, meminta bantuan kepada amal soleh, ya. Itu maka disunahkan, ya. Sebagaimana ya Allah SWT berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, ya. Dan beristianahlah kalian minta pertolongan dengan kesabaran dan sholat, ya. Maksudnya ya dibantu dengan amal soleh, maka dia dapat apa yang dimintanya, ya. Sebagaimana orang yang terkurung di dalam gua, tahu ceritanya kan? Ya, maka mereka ya berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal soleh mereka. Itu masuk dari isti'anah bil a'mali as-shalih. Paham ya? Nah, paham kan? Yang keluar dari sini berarti yang lengkap syarat ini, maka dia tidak, ketika diserahkan kepada selain Allah, dia tidak syirik. Paham ya? Maka ini dia keluar dari ibadah. Ketika syarat itu telah lengkap, al-hayyu, qadir dan hadir terhadap sesuatu yang bisa dilakukan makhluk, maka dia keluar dari ibadah, dan ketika diserahkan kepada selain Allah, dia tidak menjadi syirik. Ya, isti'anah tersebut. Paham ya? Kenapa kita mempelajari perincian ini? Karena kita biar kita nggak langsung mensyirikan orang, ya. Biar nggak langsung mensyirikan orang dikit-dikit syirik, kita harus lihat perinciannya dulu. Nah, Ustaz. Oh, kalau jin itu jelas dia tidak boleh karena itu ada dalilnya tersendiri, Ustaz, ya. Kalau jin dia tidak boleh. Berarti dia ya makhluk maksudnya insi. Makhluk maksudnya insi, ya. Iya, selain manusia emang nggak boleh dimintain, ya. Termasuk jin, ya. Termasuk juga ya misalnya dia minta kepada binatang, itu ya, binatang nggak bisa, ya. Ya maksudnya makhluk di sini insi, ditulis dari garis bawahnya maksudnya manusia, ya. Ya, nah syukur saja manusia, ya. Yang fima yang dirul makhluk itu. Fima yang dirul makhluk maksudnya kepada Allah, pada makhluk. Sebenarnya pada Allah misalnya kan kalau kita baca riwayat itu ada kurang garam, kemudian sendalnya putus, kemudian meminta kepada Allah gitu. Minta kepada Allah. Ya, jadi gimana itu? Maksudnya dia luas, Ustaz, ya. Ya Allah pasti bisa terhadap sesuatu. Berarti di sini ya bisa Allah lakukan juga, akan tapi makhluk juga bisa. Ya. Berarti hukumnya kan kita ingin menambah kurangan garam, kan kita Iya, memang harus. Ya, meminta kepada Allah itu yang pertama, akan tapi boleh nggak minta kepada selain Allah? Boleh. Kalau cuman kita misalnya meminta ditambah uang, kita minta kepada Allah, tapi kita nggak melakukan sebabnya, sama aja nggak nambah-nambah dia kan? Ya gitu. Ya jadi harus dengan melakukan sebab. Ya. Maksudnya di sini bukan kita tidak boleh meminta kepada Allah, ya. Yang meminta kepada Allah itu yang pertama, akan tapi boleh nggak meminta kepada makhluk di dalam permasalahan yang fima yang diruhul makhluk atau insan ini, maka boleh gitu. Akan tapi ketika ada kesusahan meminta, yang pertama harus meminta kepada Allah. Boleh nggak meminta kepada makhluk? Harus diperinci lagi. Ya, pasti yang paling baik meminta kepada Allah, yang afdolnya pastinya. Ya namanya Ketika sakit
sebagian ada yang menghimbau ini menghapus dosa itu. Ya. Ya udah nggak usah berobat lagi lah. Gitu kan. Iya. Atau gimana? Iya. Ketika dia berdoa bisa saja disembuhkan tanpa berobat. Ya. Ya, tapi penyakitnya itu harus disertai dengan sebab. Ya, menyembuhkan penyakit harus disertai dengan sebab. Ya. Baik dia minum obat-obatan herbal atau kalau misalnya sudah parah dia harus ke dokter gitu. Dan ke dokter itu termasuk isti'anah yang Hayyu Hadir dan Qadir. Ya, gitu. Misalnya bisul, dia datang ke dokter juga nggak apa-apa kalau misalnya dia bisul dikasih salep sama dia. Tahankan aja dulu. Iya, kalau ditahankan aja nggak apa-apa kalau menurut kalau ya memang bisa sembuh ketika dia minta diruqyah saja bisa. Ya. Yang terbaiknya pertama kita meminta kepada Allah, ketika masih belum sembuh maka kita mengerjakan sebabnya. Maksudnya sebabnya minum-minum obat-obatan atau datang ke dokter. Misalnya dia sakitnya harus datang ke dokter. Nggak mungkin dia sakit kanker dia berdoa jangan sembuh-sembuh ya. Dia harus mengerjakan sebabnya. Sebabnya itu dengan kedokteran. Ya. Jadi kalau misalnya kita berpemahaman misalnya kita sakit misalnya udah parah nih kanker. Ya. Kemudian kita meminta kepada Allah saja tanpa mengerjakan atau melewati sebab-sebab sembuhnya kanker itu ya, minum obatnya itu hanya diketahui oleh dokter ya. Maka tetap saja ya itu namanya lagun. Dan bisa saja Allah menyembuhkan, bisa saja. Akan tapi ketika kita tidak mengerjakan sebab itu dicela atau maksudnya itu tercela ya, dan Allah sendiri yang menyebutkannya ya, harus beroja, di situ harus roja atau tawakal disertai dengan fi'ul asbab sebagaimana yang telah kita pelajari ya. Gitu. Jadi pastinya itu harus meminta kepada Allah terlebih dahulu kemudian mengerjakan sebabnya. Ketika dia kalau misalnya sakit ringan ya, bisa saja dia sakit kanker dia berdoa saja, beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala saja ya, tapi dia tidak mengerjakan sebab ya. Dan sebab itu adalah bagian dari takdir ya. Sebab itu adalah bagian dari takdir. Ketika kita mengerjakan sebab maka itu adalah cara Allah untuk menyembuhkan kita ya. Bukan berarti makhluk itu yang menyembuhkan kita. Kita telah meminta kepada Allah, kemudian kita datang ke dokter, ya dari sebab itu, ya cara Allah menyembuhkan kita, ya bukan berarti kita tidak harus datang ke dokter dan seterusnya. Mungkin ini saja ya, paham ya saja. Mungkin jika tidak jelas silakan ditanyakan kepada yang lebih senior, ya. Ustaz, ya. Kemarin masuk tawakul mazmum Ustaz ya. Tawakul mazmum yang tidak bighairi asbab atau bighairi amal. Ya. Tawakul mazmum juga di dalam roja itu Ustaz, yang tidak melakukan asbab. Ya, ketika dia hanya mengharap tanpa melakukan sebab, situ ada Ustaz ya. Ya, tanpa asbab atau tanpa amal, maka itu dia mazmum. Ya. Jadi tadi terpikirkan ketika sakit kecil. Ketika sakit kecil, hukum berobat jadi apa? Sunnahkah atau wajib? Hukum berobatnya dia mubah Ustaz ya, mubah. Ya, mubah dia. Akan tapi dokternya dapat pahala ketika dia ikhlas menyembuhkan. Akan tapi hukumnya mubah Ustaz. Ya, dan pastinya hendaklah dia beristianah dulu kepada Allah ya, baru dia berobat gitu. Dan berobat ini mubah Ustaz, karena dia tidak di dalam birri dan tidak di dalam ismi gitu. Ya. Boleh enggak dia berobat? Boleh. Boleh enggak dia enggak berobat? Boleh juga ya. Ya, itu saja mungkin. Sekarang kita masuk ke dalam al-isti'azah. Ya, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab masuk atau menyebutkan dalil dari hadis ya. Beliau menambahkan dalil dari hadis, wa fil hadis idza sta'anta fasta'in billah ya. Ketika kamu meminta maka memintalah kepada Allah saja. Maksud isti'anahnya yang ibadah, yang berlabel ibadah. Dan di sini adalah penekanan bahwasanya seharusnya kita
di dalam segala apapun kita harus beristi'anah kepada Allah terlebih dahulu, ya. Kemudian mengerjakan sebabnya. Jadi bukan ketika kita di dalam permasalahan ini bukan kita tidak beristi'anah kepada Allah, tapi kita beristi'anah kepada Allah terlebih dahulu baru mengerjakan sebabnya, gitu. Ya. Kemudian wadalilul isti'adzah, ya di sini termasuk contoh yang atau macam jenis yang kedua dari doa masalah al-isti'adzah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa dalilul isti'adzah qaulu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya, di sini beliau berusaha menyebutkan dalil yang sangat mudah kita hafal atau mudah kita kenal, ya, karena dua surat ini sangat sering kita baca. Kemudian ini udah selesai, ya. Kita bahas tentang isti'adzah. Udah tulis? Udah, ya. Ya, kita masuk ke dalam isti'adzah. Al-isti'adzah, ya, tadi apa? Tolabul. Al-isti'adzah tolabul. Ya, tolabul aud atau ya, tolabul tolabul aud atau tolabul iltija. Tolabul iltija, ya, maksudnya meminta untuk dijauhkan dari kemadorotan, ya. Maka ya, pembagiannya sama seperti isti'adzah tadi, ya. Bisa kita ingatkan, kalau dia fi syai'in la yaghfiru illallah, maka ketika ditujukan kepada selain Allah dia syirik, ketika ditujukan kepada Allah dia tauhid atau muwahhid, ya. Ketika dia di fi ma yaqdirul makhluk atau insan, maka dia pembagiannya harus ada 3 syarat tadi. Apa syaratnya? Al-hayyu, hadir dan qadir, ya. Ketika dia hilang al-hayyu dan qadir itu maka dia menjadi syirik. Ketika hilang qadir maka dia lagun. Contohnya ketika dia meminta ditolong atau dilindungi dari misalnya mereka bonceng malam-malam berdua, ya, misalnya di tempat sepi, ya. Kemudian yang depan ini meminta tolong kepada yang belakang ini untuk apa? Melindunginya dari begal, untuk ditolong, ya, dari begal. Maka sama saja ini lagun, ya. Kenapa? Karena dua-duanya, ya, dia layak dir, ya. Kecuali kalau misalnya dia minta kepada polisi untuk melindungi dari begal, maka polisi di sana siap senjata, kan? Gitu. Contohnya kita meminta kepada pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari misalnya pemberontak dan seterusnya, maka pemerintah ini mampu dan itu tidak menjadi kesyirikan, ya. Ya, misalnya pembagian fi syai'in la yaqdiru illallah ini seperti isti'anah tadi, ya. Tidak perlu kita tulis lagi. Fi syai'in yaqdiruhul makhluk seperti isti'anah, ya. Seperti isti'anah harus ada 3 syarat tadi, tapi dia tidak perlu tapi dia masuknya kepada mubah, ya. Tidak ada yang mustahab, haram, yang ada mubah atau lagun. Lagun tadi ketika orangnya tidak mampu. Dan isti'adzah yang disyariatkan juga dengan apa? Dengan asma'illah, ya. Isti'adzah bil
asma'illah, ya, dengan nama-nama Allah, ya. Ya, seperti yang disebutkan di dalam dalil, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, itu Rabb itu nama Allah. Kemudian, ya, qul a'udzu bika biridaka wa a'udzu bika biridaka min sakhatika, dan aku ini bi asmaillah wa sifatillah, ya, wa sifat. Misalnya a'udzu bika biridaka min sakhatika, aku meminta aku meminta perlindungan dari keridhoanmu dari kemarahanmu, ya. Dan seterusnya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, di dalam zikir pagi petang, ya. Aku meminta perlindungan dari kalimatillah. Ya, kalimatullah itu adalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ya, dari segala keburukan. Itu dia contoh-contoh beristi'adzah bil asma'i wa sifat. Kemudian di sini Syekh mendatangkan dalil qul a'udzu birabbin nas, ya. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbil falaq dulu, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Katakanlah aku berlindung dari Rabb falaq. Ya, Rabb falaq apa? Falaq apa? Hah? Fajar, ya. Nah, falaq itu subuh atau fajar, ya. Falikul isbah. Ya, nama Allah adalah salah satunya adalah Falikul isbah, yaitu yang mendatangkan cahaya dari kegelapan, ya, itu ketika subuh-subuh, ya. Maka memintalah perlindungan dari Rabbul Falaq, Tuhannya subuh atau fajar. Min syarri ma khalaq, ya. Min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan ghasiq, ya. Ghasiq itu malam idza waqab, ya. Malam idza waqab, ketika malamnya telah waqab, telah dia masuk ke malam yang sangat malam, maksudnya, ya, yang mana di situ ada orang-orang jahat, ada binatang buas yang mana mereka berkeliaran pada malam hari, ya. Di situ kita diperintah untuk beristiazah kepada Allah SWT. Wa min syarri nafasati fil uqad, ya, dari keburukan nafasat. Nafasat ini adalah sahir, ya, penyihir-penyihir fil uqad, ya, di dalam ikatan-ikatan mereka, maksudnya buhul-buhul mereka, ya, ketika mereka menyihir dengan santet dan sebagainya, maka di situ ada ikatan-ikatan, ya. Nah, maka kita berlindung kepada Allah SWT dari ikatan-ikatan tersebut, ya, dengan zikir pagi petang dan seterusnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan hasid. Apa itu hasid? Hasid, orang yang hasad. Apa itu orang yang hasad? Hasid man yatamanna zawali ni'mah anil ghair. Hasid atau orang yang hasad atau adalah orang yang menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain, ya. Ketika dia hasad berarti dia menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, ya. Ya, jadi kita meminta pertolongan atau meminta dilindungi dari hasad, dari orang yang hasad ketika dia hasad, ya. Dan orang hasad ini dia berpotensi mempunyai ain, ya, mempunyai penyakit ain, orang yang hasad, ya. Yaitu ain itu adalah suatu yang dapat memadaratkan orang lain dari pandangan mata, akan tapi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dia memandang dengan pandangan hasad tanpa menyebut nama Allah, maka bisa saja orang itu sakit dan seterusnya. Akan tapi ya, hasad ini bisa menimpa semua orang, akan tapi ya banyaknya di kalangan orang Arab. Ya, hasad ini yang sering terjadi. Apa maksudnya? Bukan hasad, ain ya, ain. Ya. Walaupun tidak dipungkiri ya, selain Arab juga banyak yang mempunyai ain ini ya. Ain itu ketika dia melihat orang, orangnya bisa sakit, seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ya, kemudian qul a'udzu binnas, malikin nas, ya, ilahin nas, ya, Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas. Waswas itu apa? Waswas itu keraguan al-khannas. Al-khannas itu orang yang lalai dari ibadah kepada Allah SWT, ya. Minal jinnati wan nas. Jadi itu ada orang khannas itu dia terbagi jadi dua, ada yang dari kalangan jin, ada yang dari kalangan manusia. Maka disebut syaitan ada dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jadi waswas itu ketika kita ragu, ya, baik itu ragu di dalam akidah, wal iyadzubillah, ya, bisa saja kita ragu di dalam akidah, maka kita senantiasa untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT. Ya, siapa sering lihat misalnya ada orang yang sholat, misalnya dia udah takbir, batal lagi, takbir lagi, kan sering ada kan di kalangan orang awam, itu namanya waswas. Ya, dia mengira bahwasanya takbir itu belum sah, jadi dia ulang lagi. Misalnya dia udah sampai kaki, dia kena waswas, dia ulang lagi dari pertama. Ya, gitu namanya waswas. Makanya di dalam kaidah fikih, ya, al waswas atau asyak ba'dal faragh minal ibadah la yusar, ya. Waswas yang ada, yang muncul ketika setelah ibadah itu tidak layusar, tidak apa layusar itu? Tidak berpengaruh, ya. Maksudnya dia udah selesai sholat, habis itu dia ragu, tadi udah wudu apa belum? Ragu nih. Nah, itu tidak berpengaruh, ya. Karena itu adalah waswas dari syaitan. Itu dia tentang waswas. Kemudian kita ya masuk ke dalam istighotsah. Ya, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa dalilul istighotsah qaulu taala istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Anni, lanjutannya apa? Anni numiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin, ya. Jadi istighosah itu hampir sama seperti isti'anah dan isti'adzah, termasuk jenis dari du'aul mas'alah, ya. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan dalil istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, ya. Jika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, maka Ia akan mengabulkan, ya, permintaan kalian. Ini asbabun nuzulnya adalah ketika pada saat perang Badar, ya, ketika Nabi Muhammad SAW melihat orang kafir mempunyai pasukan yang berjumlah 1000 lebih, kemudian orang mukmin hanya 300 sekian, ya. Kemudian beliau berdoa dengan mengangkat tangan, yaitu beristighosah, mengangkat tangan beliau ke langit, ya. Istighosah itu berbeda dengan doa biasa atau isti'adzah atau isti'anah. Ya, kalau doa biasa begini, kalau istighosah itu mengangkat sampai kelihatan ketiaknya, ya. Itu yang terjadi pada Rasulullah saat beristighosah dan saat meminta hujan, ya. Itu doa, perbedaan mengangkat tangan di dalam istighosah dan di dalam doa selainnya. Begitu juga doa saat khotib di mimbar, gimana? Dengan mengangkat telunjuk tangan, ya. Jadi di situ Rasulullah mengangkat tangan, kemudian sampai selendang beliau jatuh, kemudian diambil selendang tersebut oleh Abu Bakar yang pada saat itu menemani beliau, ya. Kemudian turunlah ayat tersebut, ya, bahwasanya anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin, ya. Allah akan mendatangkan 1000 malaikat yang membantu, ya, yang membantu. Jadi di sini
ya kenapa kalah orang-orang kafir Quraisy ya? Karena orang-orang mukmin pada saat itu dibantu oleh ya Hizbullah, dibantu oleh pasukan Allah dari kalangan malaikat. Kemudian kita lanjut ke dalam permasalahan az-zabahu. Wa dalilul zabahu ya qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa dalilul zabahi qaulu ta'ala qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa minas sunnah la'anallahu man dzabaha li ghairillah ya. Adzabahu, apa itu adzabahu? Menyembelih. Secara istilah ini udah ya. Ya, perincian itu sebenarnya diperlukan terhadap di dalam semua ilmu ya. Ketika kita hanya mengetahui sesuatu secara global, maka kita akan mudah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka kita perlu untuk mempelajari perincian. Begitu juga di dalam permasalahan fikih kita harus mengetahui perinciannya. Ya, adzabahu ya izhaqur ruh ya. Izhaqur ruh. Izhaq itu apa? Izhaf. Izhaf itu artinya mengeluarkan ya, mengeluarkan ar-ruh. Ruh itu apa? Ruh ya, roh atau nyawa atau ruh ya. Bi iraqatid dam ya, dengan mengalirkan darah. Jadi ketika dia membunuh atau mengeluarkan ruh hewan, dia harus mengalirkan darahnya, keluarin semua darahnya. Kenapa harus dikeluarkan darahnya? Karena darah itu adalah sumber penyakit. Ya, ketika hewan yang disembelih itu, maka itu sangat lebih sehat. Maksudnya itu sehat dimakan, dikonsumsi. Berbeda dengan misalnya sembelihan yang hewan yang dibunuh misalnya dengan cara disetrum atau dipukul kepalanya ya dan seterusnya, maka itu darahnya mengendap di dalam daging dan itu menjadi sumber penyakit. Itulah hikmah kenapa Allah mensyariatkan sembelih ya. Dan zabahu ini ala wajhil maksus ya, harus sebutkan ala wajhil maksus. Maksudnya terhadap sesuatu yang khusus, maksudnya dengan metode atau cara yang khusus, yaitu dengan menghadap kiblat atau dengan membaca bismillah. Ketika dia tidak membaca bismillah, maka itu bukan zabah namanya ya, walaupun dia mengeluarkan darahnya ya. Jadi harus mengikuti thariqah sesuai Nabi Muhammad SAW. Dan zabah ini terbagi menjadi dua seperti biasa ya. Mataqarrub wa ta'zim ya. Zabah ini ketika dia menyembelih terhadap sesuatu yang ditujukan disertai dengan pendekatan diri dan pengagungan ya, maka itu adalah zabah yang al-ibadah ya. Maka zabah ibadah ini tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah ya. Ketika ditujukan kepada Allah, maka dia tauhid. Ketika ditujukan kepada selain Allah, langsung syirik ya, syirkul akbar ya. Di dalam sembelih ini tidak ada istilah syirik asghar.
Ya, kemudian ini paham ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, ghairul ibadah. Jadi ada nggak sembelihan yang bukan ibadah? Ada. Ya, ketika dia tidak disertai taqarrub dan ta'zim, ya. Gimana itu ghairul ibadah? Tanpa disertai taqarrub atau ta'zim. Paham ya? Ketika dia misalnya nyembelih kambing buat jualan, ya, maka itu sembelihannya bukan ibadah, ya. Dan tidak harus ditujukan kepada Allah, maksudnya dia tidak boleh juga disembelihkan kepada selain Allah, tapi dia niatnya buat ibadah aja, ya, maka itu adalah sembelihan yang mubah. Ya. Maka di sini ada beberapa perincian yang dirinci oleh para ulama. Ketika seorang menyembelih karena senang, misalnya anaknya naik kelas, dia menyembelih kambing, ya, sababil farah, maka ini bukan ibadah. Dia cuma karena senang aja, maka ini hukumnya mubah, ya, mubah dan boleh. Tapi dia harus menyembelih dengan menyebutkan nama Allah. Kemudian al-bai' untuk jual beli. Untuk jual beli atau makan sendiri, ya, maka ini masuk semua mubah. Misalnya ditujukan untuk maksiat. Gimana maksiat? Misalnya dia sembelih kambing untuk dimakan oleh orang-orang yang ada di diskotik, ya, misalnya, ya, maka ini masuknya haram. Ya, ini mubah. Ini mubah, ya, itu maksiat contohnya. Kemudian, ya, yang terakhir ikramud duyuf, ya, para ulama sering memisalkan sebagai yang contohnya ikramid duyuf. Apa ikramid duyuf? Ya, menyuguhkan tamu, maka ini termasuk mustahab. Ya, maka ini termasuk ibadah maksudnya. Maka ketika dia menyembelih untuk memuliakan tamu, maka dia harus menunjukkan kepada Allah, ya, dengan membaca bismillah, ya, baru dia menyembelih. Ketika ini diserahkan kepada selain Allah, dia masuknya syirik akbar karena dia termasuk ibadah, ya. Akan tapi tiga ini dia tidak harus diniatkan, ya. Ya, niatnya untuk karena senang, ya, dan selainnya. Ya, paham ya tentang penyembelihan. Tentang penyembelihan ini jelas, ya, karena ketika langsung diserahkan kepada Allah, maka dia langsung jatuh kepada syirik akbar, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalilnya, ya, dari sunnah. Dari ayat dulu, qul inna sholati, katakanlah. Siapa ini yang diperintah katakanlah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salatku, ya, salatku itu wa nusuki ini maksudnya sembelihanku, ya, penyembelihanku. Nusuk itu artinya sembelih. Wa mahyaya dan amal-amal yang selama yang aku kerjakan saat hidupku, wa mamati, dan amal yang aku kerjakan yang mana aku mati di situ, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. Maka di sini ada bentuk kecintaan Allah SWT terhadap salat dan nusuk. Maka ini mendalilkan atau menunjukkan bahwasanya nusuk dan salat ini adalah ibadah yang ketika diserahkan kepada Allah, maka itu menjadi syirik, la syarika lahu. Kemudian
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendatangkan dalil dari sunnah. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Siapa yang tahu dalil lengkapnya dari la'anallahu man dzabaha li ghairillah? Ya, fadhal. Naam. Naam. Barakallahu fiik. Ya, syukran. Mas Muka? Bagus. Bagus. Naam. Barakallahu fiik, bagus ya. Kemudian lihat di sini, jadi dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat, ya, melaknat ini dari kata la'ana artinya dijauhkan dari rahmat. At-tardu anir rahmah, ya. Ketika seorang itu berlabel mal'un seperti iblis yang mal'un, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah. Dia berhak mendapat laknat ketika dia mal'un, ya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah, maka Allah melaknat orang yang apa? Menyembelih kepada selain Allah. Ini maksudnya syirik, ya. Kemudian setelahnya la'anallahu man la'ana walidayhi, ya. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Maka timbul pertanyaan dari kita, bagaimana bisa seorang anak melaknat orang tuanya? Itu disebutkan oleh para ulama dengan cara dia mengejek atau mencela orang tua saudaranya, maka otomatis dia mencela orang tuanya sendiri. Ya, maka kita perlu kasih tahu kepada anak-anak kita, biasanya dari kalangan anak-anak SD, SMP sering ngejek orang tua, ya. Kita harus kasih tahu. Kemudian la'anallahu man awal muhdisan, ya. Allah melaknat orang yang membantu ahlul bid'ah. Ya, ketika dia membantu ahlul bid'ah di dalam ritual-ritual bid'ah mereka, maka dia terlaknat, ya. Dan yang terakhir la'anallahu man ghayyara manaral ardi, ya. Ya, dan Allah melaknat orang yang menggeserkan batas-batas tanah, ya. Ketika orang punya tanah, ini tanah punya tetangganya, digeserkan 1 cm 2 cm, maka itu terlaknat, ya, karena itu, ya, sangat merugikan orang lain, ya. Maka laknat ini ketika sudah ada lafaz laknat, maka ini dia minimal dosa besar, ya. Maksimalnya dia syirik akbar seperti ini, ya. Ada 4 yang disebutkan Rasulullah, akan tapi yang paling pertama itu yang syirik akbar, dan seterusnya itu dosa besar, ya. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa dalilun nadri qaulu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, dan dalil nazar. Ya, apa itu nazar? Siapa yang tahu? Ini sudah selesai, ya. Kita bahas tentang ibadah yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang terakhir disebutkan tentang nazar. Ya, nazar ta'rifnya ya,
Ya. Ilzamul insan nafsahu bi syai'in lam yulzam bi asli syar'i. Ya. Melazimkan, ya. Jadi manusia melazimkan atau mewajibkan terhadap dirinya terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak wajib pada asal syariat. Contohnya puasa sunnah, ya kan, diwajibkan bagi dia dengan nazar ini, maka itu namanya nazar. Ya. Hampir sama seperti wakaf, ya. Kalau wakaf, ya, ilzamul insan malahu. Ya, kalau nazar ilzamul insan nafsahu. Ya, wakaf itu manusia mewajibkan hartanya untuk dipakai orang lain. Ya, tidak boleh diambil lagi. Kalau nazar, yaitu ketika seorang mewajibkan pada dirinya sesuatu yang mustahab, yang tadinya nggak wajib, tapi ketika dia bernazar diwajibkan. Contohnya saya bernazar puasa Senin Kamis selama sebulan, maka 4 minggu itu dia wajib. Ya, wajib itu puasa Senin Kamis yang tadinya sunnah ketika dia telah bernazar. Ya, ditinjau dari jinsinya, ditinjau dari jenisnya. Ya, nazar ini terbagi dua. Min haisul jins, ya. Ada nazar mutlak, ada nazar al-muqayyad. Ya, nazar mutlak, nazar yang mutlak. Mutlak itu dia bebas. Muqayyad itu yang terkait dengan sesuatu. Ya, contohnya seseorang bernazar dia puasa selama sebulan penuh. Ya, tanpa saya bernazar puasa selama sebulan penuh. Itu maksudnya nazar mutlak. Contohnya nazar muqayyad, ya, dia mengkaitkan dengan sesuatu. Jika saya lulus PNS, maka saya bernazar untuk puasa sebulan penuh, maka ini masuknya nazar muqayyad. Bisa dipahami perbedaannya kan? Ya, nazar mutlak dia misalnya saya bernazar puasa sebulan penuh. Udah, gitu aja. Tanpa dikaitkan dengan sesuatu, mutlak dia. Kalau nazar muqayyad, kalau misalnya saya lulus PNS, saya bernazar kepada Allah untuk puasa sebulan penuh misalnya, atau dia bernazar kalau anaknya naik kelas atau sebagainya, maka ini dia dikaitkan dengan sesuatu, makanya nazar muqayyad. Ini berbeda hukumnya. Ya, kalau nazar mutlak ini mustahab. Dia sunnah. Ya, sunnah. Bernazarnya sendiri, lafaz nazarnya itu sunnah. Kalau dia mutlak. Akan tapi mengerjakan nazarnya itu wajib pastinya, ya kan? Nah, kalau nazar muqayyad ini haram atau makruh. Ya, ada sebagian ulama menyebutkan haram atau makruh, nggak ada yang mubah. Ya, ketika misalnya dia misalnya biar anaknya naik kelas. Kalau misalnya anak saya naik kelas, ya, dia akan bernazar sebulan penuh. Maksudnya puasa sebulan penuh, maka ini haram. Kenapa? Ya, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW, innahu la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nazar mutlak ini tidak akan mendatangkan kebaikan. Ya, wa inna ma yastakhrij bihi minal bakhil. Sesungguhnya itu akan keluar dari lisan orang-orang yang bakhil. Kenapa dia bakhil? Karena dia mengkaitkan sesuatu untuk beribadah. Paham nggak? Kalau misalnya saya lulus PNS, harus lulus PNS dulu nih, baru dia puasa sebulan penuh, gitu. Paham ya? Jadi dia hitung-hitungan terhadap Allah SWT. Maka ini hukumnya haram. Hukumnya haram di dalam perkataan nazarnya itu sendiri. Akan tapi ketika telah terjadi dua-dua ini, maka menepati nazarnya itu wajib. Paham ya?
antara nazarnya sendiri dan menepati nazarnya. Paham ya? Ketika telah terjadi maka itu wajib. Ya, ini dari sisi jenisnya. Ya, jadi nazar yang mengkait-kaitkan itu sebenarnya dia makruh atau haram. Ya, tidak ada yang mubah. Karena sungguhnya dia itu pelit terhadap Allah dan hitung-hitungan di dalam masalah ibadah. Ya, kalau mau dia bernazar yang nggak pakai kaitan aja, udah mustahab itu jadinya. Ya, kemudian ketika ditinjau, ya, ya, ketika ditinjau ila man yuwajjihuhu, kepada siapa yang ditujukan nazarnya ini, ya, dia bernazar kepada siapa. Nah, maka disinilah yang menjadi inti dari pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, ketika ditujukan nazarnya itu kepada Allah, ilallah, maka dia at-tauhid, terlepas dia dari nazar muqayyad atau mutlak, ya. Dia tauhid akan, tapi kalau dia muqayyad dia tetap haram, ya, dapat dosa. Dan kalau ila ghairillah, maka ini syirik langsung akbar, ya. Ya. Syirkul akbar, dia sama seperti sembelihan, tidak ada asghar. Akbar. Paham ya? Nah, yang terakhir, ketika nazar itu ditinjau dari wafa'uhu. Ya, apa wafa'uhu? Menepati janji nazarnya, ya kan? Menepati nazarnya. Terlepas dia muqayyad atau mutlak, maka ya, ketika ini diperinci lagi. Ketika ilallah, ada ketika dia bernazar kepada selain Allah, ila ghairillah. Ketika dia bernazar kepada selain Allah, boleh enggak menepati nazarnya? Maka ini haram. Ya, yang ini haram wafa'uhu. Dia udah syirik, ketika dia menepati nazarnya maka itu dia jatuh kepada keharaman. Ya, kepada ilallah, ketika dia menunjukkan nazarnya kepada Allah, ini terbagi dua lagi. Fit ta'ah, ini fil maksiyah. Ya, ketika dia bernazar untuk puasa sebulan penuh, maka ini fil ta'ah, maka dia wajib wafaknya, mengerjakannya. Kalau ini haram wafa'uhu kepada selain Allah. Kalau misalnya dia fil maksiatillah, maka dia haram. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari hadis Aisyah, "Man nadzara ayyuti Allah fal yuti'hu, wa man nadzara ayyasi Allah fala ya'sihi." Ya, ketika dia bernazar untuk taat kepada Allah, maka dia wajib untuk maka taatilah. Ya, ketika dia bernazar untuk memaksiati kepada Allah, maka dia haram. Ketika dia bernazar untuk minum khamar, setelah dia misalnya saya bernazar minum khamar, dia bernazar kepada Allah, maka di sini haram, ya. Dia udah haram, ya. Ketika dia melakukan nazarnya lagi, maka double haramnya. Ya. Adapun wajib ini ketika dia nazarnya muqayyad, maka dia wajib setelah yang dikaitkannya telah terkabul. Paham ya? Kalau nazar mutlak ini mewafaknya langsung wajib. Tapi kalau nazar muqayyad, misalnya jika anak saya naik kelas, maka saya akan berpuasa sebulan penuh, maka dia wajib mengerjakannya ketika anaknya udah naik kelas. Ya. Ketika belum, maka nazarnya belum wajib. Paham ya? Makanya inilah dia yang disebutkan oleh Rasulullah adalah la yastakhlid illa minal bakhil, ya. Tidak akan keluar kecuali dari lisan orang yang pelit, yaitu pelit
terhadap beribadah kepada Allah, ya. Itu dia maksudnya. Ya, setelah dikabulkan oleh Allah SWT ketika dia nazarnya nazar muqayyad. Ya. Paham ya? Itu dia wajibnya. Paham pembahasan nazar ya? Jadi kita ulangi, nazar ini ada 3 sisi ya, ada 3 sisi. Ada yang wafa min haisul jins, ada yang ila man yuwajihuhu. Ketika disebutkan jenisnya terbagi 2, ada mutlak, ada muqayyad. Mutlak ini dia mustahab, muqayyad ini dia haram dan makruh. Kenapa? Karena dia pelit di dalam beribadah kepada Allah SWT. Harus diberi ganjaran dulu dia, baru dia beribadah. Itu orang yang bernazar dengan muqayyad. Ila man yuwajihuhu, inilah inti pembahasan dari tauhid. Ya, ketika dia tujukan kepada Allah tauhid, ketika dia ditujukan kepada selain Allah maka dia syirik akbar. Ya, di dalam wafaknya ketika dia bernazar kepada selain Allah maka dia haram. Maksud mau dia di dalam ta'ah, ya saya bernazar kepada Syekh fulan, saya bakal puasa sebulan penuh, maka dia syirik dan dia tidak boleh melakukan nazarnya itu. Ketika dia melakukan maka dia berdosa, walaupun bentuk nazarnya adalah ibadah, yaitu berpuasa. Ketika dia bernazar kepada Allah, maka ketika di dalam taat dia wajib, ketika di dalam maksiat dia haram. Dan wajib ini ketika dia nazar muqayyad maka dia setelah dikabulkan apa yang dikaitkannya itu. Ketika orang tidak melakukan nazar, misalnya di dalam bulan ketika anak saya naik kelas, maka dia mengkaitkan dengan waktu. Ya, misalnya minggu depan saya akan berpuasa seminggu penuh. Rupanya dia nggak berpuasa, maka apa hukumnya? Ya, haram. Kemudian dia harus kafaratul yamin. Ya, kafaratul yamin. Kafaratul yamin yaitu memberi makan orang miskin, ya, memberi makan 10 orang miskin, membebaskan budak, dan yang terakhir adalah berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, itu namanya kafaratul yamin. Setiap janji ketika tidak dilakukan dan termasuk nazar, maka dia harus mengkafarah atau membebaskan janjinya dengan kafaratul yamin, kecuali zihar. Ya, zihar ini apa? Ya, mengatakan kepada istri anta kadzuhri ummi, ya. Kamu bagiku adalah seperti ibuku. Nah, kepada istrinya. Biasanya orang Arab mengatakan ini ketika dia telah marah kepada istrinya, dia mengatakan kamu seperti ibuku. Kenapa seperti ibuku? Tidak bisa digauli. Padahal dia bilang kepada istrinya sendiri, ya. Maka itu dia ketika ingin menggauli istrinya, maka dia harus kafaratul zihar. Kafaratul zihar itu puasa, yang paling rendah adalah puasa 2 bulan berturut-turut, lebih dari puasa Ramadan, ya kan? Lebih susah. Ketika dia batal, maka dia ulang dari awal. Itu makanya sangat keras Allah melarang untuk berzihar kepada istri, karena ini sangat membuat sedih. Seperti asbabun nuzul dari surat Al-Mujadilah ayat 1. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah. Ya, ketika di situ Aus bin Samit menzihar kepada istrinya, ya, dan istrinya ini ngadu kepada Nabi Muhammad SAW. Paham ya tentang masalah jihad ini? Ada pertanyaan tentang masalah jihad? Tentang masalah jihad, tentang masalah nazar? Ya. Kalau nggak ada kita cukupkan. Oh ya. Ya. Misalnya saya nazar kelas. Kalau anak saya lahir saya berinfak. Berinfak. Anaknya lahir, dia dihadapkan dengan akikah. Jadi mana yang harus segera ditunaikan? Nazar. Nazar. Ketika dia mengkaitkan dengan waktu, ya, berinfak misalnya sebulan, dalam sebulan ini dan begitu. Kalau dia umum aja, nanti mau mengejar kesunahan 7 hari lebih duluan kan nazar dulu, karena nazar ini adalah wajib, ya, wajib pada asalnya harus disegerakan, tidak boleh diakhirkan. Dan akikah adalah misalnya dengan waktu terdekat itu sunnah, kan, maksudnya boleh setelahnya. Gitu, ya. Al aslu fil wajib al badir,
ya, dia suatu kewajiban itu pada asalnya harus dikerjakan segera, kecuali ada dalil yang menunjukkan ketidaksegeraannya. Ya, Allah alam. Ya, mungkin untuk pembahasan pada pertemuan kali ini kita cukupkan terhadap nazar, yang mana ini adalah ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Aslul Awal. Dan insyaallah pada pertemuan minggu depan kita masuk ke dalam Aslul Tsani tentang Ma'rifatul Islam, ya, maksudnya Ma'rifatul Din, yang mana di dalamnya ada Islam, ada iman, ada ihsan. Yang mana ini lumayan panjang, yang langsung saja kita mulai pada pertemuan minggu depan. Ketika kita putus-putus nanti susah dan akan diulang kembali. Ya, mungkin ini saja, kita buka sesi pertanyaan. Ya, jika ada kekurangan dan salah kata mohon dimaklumi dan dimaafkan. Silahkan, siapa yang ingin bertanya? Nah, Ustaz, tafadhol. Nah, Ustaz. Bil amwat. Min sikil akbar. Jelas. Yukafir. Yukafir sahibuhu. Ya. Syirkul akbar, ya, itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi dia mengeluarkan dari Islam, jadi mengkafirkan pelakunya. Ya, setiap syirik akbar itu. Ya. Nah, Ustaz. Jadi ketika seorang meminta beristianah, meminta tolong terhadap mayat, ya, terhadap apapun itu, karena mayat tidak bisa melakukan apapun, maka itu dia langsung masuk ke syirik akbar. Dan ketika sudah syirik akbar, jelas itu mengeluarkan pelakunya ke dalam dari Islam. Nah, Ustaz. Ya, Ustaz. Ada lagi, Ustaz? Apa? Mari, Ustaz. Oh, nah Ustaz, banyak terjadi di Indonesia, ya. Ada istighosah kepada kuburan wali, ya. Ada isti'anah ketika Ramadan misalnya dia datang ke kuburan, ya. Ini sesuatu yang sering terjadi di Indonesia. Apakah dia syirik, keluar dari Islam, kita mengkafirkannya? Enggak. Maka itu ada, ya, di dalam masalah takfir ada, ini udah selesai ya? Enggak usah, langsung aja kita sini. Ada ya, ada term of conditionnya, ada penetapan kondisinya, ya, di dalam masalah takfir, ya. Itu kan sudah jelas syirik, pelakunya syirik apa? Perbuatan syirik, perbuatannya perbuatan orang kafir. Akan tetapi kita boleh nggak mengkafirkan pelaku-pelaku yang si fulan misalnya dia lebaran datang ke kuburan beristianah di situ, maka itu adalah ada pengkondisiannya, yaitu dengan tamamus syurut dan intifaul mawani, ya. Ada tamamus syurut dan intifaul mawani. Maka inilah yang sering dibahas, yang harusnya dibahas pertama kali di dalam masalah pengkafiran seseorang. Boleh nggak kita ngasal untuk mengkafirkan seseorang? Misalnya orang itu sudah meminta, sudah jelas-jelas nih dia meminta kepada mayat, ya. Maka di situ ada tamamus syurut dan intifaul mawani. Harus lengkap syaratnya dan harus hilang mawani'nya. Ya, syaratnya ketika dia mau dikafirkan dia harus berilmu. Ya. Berilmu berarti kebalikannya apa? Jahil. Ya, orang-orang awam, pedalaman yang sedekah laut itu dia tahu nggak itu syirik? Kok dia nggak tahu, dia tidak bisa dikafirkan. Ya, tidak bisa dikafirkan. Kecuali dia sudah tahu, baru dia bisa dikafirkan. Ya. Kemudian ikhtiar, ya, maksudnya dia bisa memilih, nggak dipaksa. Jadi orang-orang yang dipaksa, ya, untuk itu kalau nggak dia dibunuh, maka dia tidak bisa dikafirkan. Berarti di sini ada ikrah mawani'nya. Syaratnya dia harus ikhtiar. Kemudian ada syubhat. Ya, ketika dia ada syubhat,
Ini di dalam otaknya ini ada dalilnya nih gitu. Ini ada dalilnya, bukan sedekah laut lah. Misalnya mengatakan Allah di mana-mana atau mengatakan Allah menyatu. Ya, ini ada dalilnya nih. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Ya, misalnya gitu. Nah, ini kan dia ada syubhat di kepalanya. Maka kita tidak bisa mengkafirkannya kecuali sudah dijelaskan syubhatnya, dibantah syubhatnya, udah jelas di kepala dia, baru dia bisa dikafirkan. Begitu. Ya. Ini maksudnya kejahil juga. Maka kenapa khalifah mutawakkil ala Allah dan khalifah al-ma'mun dan khalifah mu'tasim billah yang memaksa semua rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Akan tapi Imam Ahmad rahimahullah tetap mengatakan wahai Amirul Mukminin, berarti dia belum kafir. Kenapa? Karena ada syubhat ya di kepalanya. Ya, dia ada syubhat tersendiri yang belum dikupas di kepalanya, tidak bisa dikafirkan. Ya, itu dia harus lengkap ini dan lebih lengkapnya tentang syurut dan mawani ini ada di kitab At-Takfir, banyak ditulis oleh para ulama ya. Ya, kiraan kita harus sering mempelajari ini. Kenapa? Agar kita tidak melakukan ya, tidak asal mengkafirkan dan tidak melakukan atau memperlakukan dengan mereka dengan kafir. Kalau begitu kita sama saja dengan orang Khawarij. Ketika kita mengkafirkan tanpa melalui metode ini. Apa bedanya kita dengan orang Khawarij? Ketika kita mengkafirkan seorang tanpa terlebih dahulu melalui metode tamamul syurut dan intifaul mawani, tidak ada bedanya. Ya, dia itu langsung kafir, dia menyembah langsung kafir misalnya, padahal dia orangnya nggak tahu atau cuma ikut-ikutan gitu, ya kan? Itulah dia perbedaan Ahlus Sunnah dan Khawarij. Termasuk dalam permasalahan Khawarij adalah menyamakan semua bid'ah adalah sama. Itu adalah thariqah orang Khawarij ya. Padahal bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang mukafirah, ada bid'ah yang mufassiqah, ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang hanya membuat fasik. Ketika itu semua sama saja di kepala kita, bid'ah itu satu semua saja, nggak boleh diomongin, nggak boleh muamalahkan, itu sama aja pemikiran Khawarij. Karena bid'ah itu bertingkat-tingkat, ada yang kecil, ada yang cuma di masalah fikih, ada yang di masalah akidah gitu. Tidak boleh kita perlakukan sama saja. Ya, itu dia. Maka perlu bagi kita untuk mempelajari tentang masalah takfir ini. Ini sampai dibahas oleh para ulama satu kitab penuh, saking pentingnya masalah pengkafiran tersebut. Ya, melalui metode tamamul syurut dan intifaul mawani itu ketika kita menunjukkan kepada perorangan. Akan tapi ketika perlakuannya, misalnya kelakuan syirik nggak? Iya, kelakuan syirik ketika dia meminta kepada orang mati. Akan tapi ketika kita tujukan kepada seorang si fulan udah meminta kepada orang mati, dia kafir nggak? Nah, maka harus melalui metode ini dulu ya. Lebih lengkapnya ini dijelaskan di dalam kitab-kitab yang jelas atau yang terperinci dalam mempermasalahi atau membahas tentang takfir. Mungkin itu yang dapat disampaikan ya Ustaz ya. Ada lagi? Naam, tafadhal. Ketika seumur hidup nggak apa-apa Ustaz, karena dia sunnah atau makruh ya. Ya, dia sunnah, tidak wajib. Ya. Yang tidak boleh ditinggalkan itu yang ada di dalam rukun Islam ya. Salat 5 waktu ya, puasa, zakat dan haji dan syahadat dan seterusnya. Ya, mungkin itu saja. Silakan. Tafadhal. Yang mustahab, yang mutlak, nazarul mutlak, karena dia melazimkan dirinya tanpa mengkaitkan dulu. Contohnya, saya bernazar ingin puasa, saya bernazar puasa sebulan penuh bulan depan. Udah, nggak dikaitkan apa-apa lagi. Udah, itu mustahab, nazarnya sendiri dia mustahab, ketika dia melakukannya itu wajib. Ya. Akan tapi yang dicela oleh Rasulullah itu nazar yang muqayyad. Karena dia apa? Karena dia mengkaitkan dengan permintaan dia dulu. Kalau udah dikabulkan baru dia
melakukan nazar tersebut, ya. Ya, yang kita kenal nazar itu muqayyad kan, tidak ada yang mutlak. Maka itu pada hakikatnya itu adalah haram atau makruh, ya. Sebagian ulama menyebutkan makruh, sebagian ulama menyebutkan haram. Ya, tapi ini lebih sering jatuh ke haram karena Rasulullah udah celah di sini, ya, udah Rasulullah celah dan wanti-wanti di dalam hadis beliau. Yang mana? Iya, yang mustahab, yang bagus. Ya, karena dia tidak hitung-hitungan. Kalau dia mau hitung-hitungan, kalau misalnya dia mau memang naik kelas atau dia lulus apa gitu, ya dia berdoa saja, tidak harus nazar. Ya, nazar kalau mau nazar tanpa mengkaitkan dengan permintaannya tersebut. Ya. Yang muqayyad itu kalau nggak dikerjakannya dia kafarat. Ya, kalau nggak dikerjakan itu wajib, kalau nggak dikerjakan berarti haram dan dia harus bayar kafarat. Kalau nggak dibayar kafarat double haramnya. Ya, lebih banyak dosanya. Ya. Mungkin ada ditanyakan lagi dari santri. Awal ada yang tanyakan? Hah? Oh, ya kertas ya, belum baca. Pegang-pegang aja tadi. Ya. Ini kok di kertas kayak pesawat. Setelah bukaan. Ya, Ustaz, misalnya kita bernazar untuk bermaksiat, misalnya dia bernazar untuk minum khamar, kayak gini kan? Itu apakah nazar itu harus tetap dikerjakan? Tidak, malah mengerjakannya itu adalah dosa dan haram. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man nadzara ayuti Allah falyuti'hu, wa man nadzara ayasi Allah fala ya'sihi." Ketika seorang bernazar untuk taat, maka dia wajib. Ketika dia menazar untuk maksiat, maka dia haram, nggak boleh dikerjakan, ya. Itu. Kemudian apakah ada kafarat sebuah nazar? Ya, itu tadi kafaratul yamin, ya. Kafaratul yamin itu dia mencakup janji, ya, mencakup janji, mencakup nazar, mencakup al-ila, ya. Al-ila itu ketika suami mengatakan kepada istri, "Aku haram menyetubuhinya," itu namanya al-ila. Aku bersumpah untuk haram menyetubuhi istri. Maka ini, ya, ketika dia ingin menyetubuhinya, dia harus kafaratul yamin dulu. Ini masih ila, ya, berbeda dengan zihar. Zihar itu ada lafaz anta ka zuhri ummi, ya. Kenapa ini zihar ini sangat populer? Karena ini banyak terjadi di kalangan orang Arab pada zaman Nabi. Ketika dia sedang marah kepada istrinya, maka dia nggak mau menyetubuhinya, bahkan nggak mau sekamar, ya, anta ka zuhri ummi. Apakah boleh nggak kita memanggil istri dengan ibu, ayah, bunda? Ya, boleh ketika itu untuk pengajaran kepada anak, ya, bukan niatnya berzihar, ya. Ya, bukan niatnya berzihar. Kemudian apa hukum menyembelih sesuatu untuk acara syukuran? Contohnya ketika pulang umroh, yaitu itu masuknya azabahu lil farah, ya. Ya, udah kita sebutkan tadi untuk farah, maka itu dia hukumnya mubah. Mubah untuk makan-makan aja itu mubah, ya. Tapi dia harus menyembelih sesuai apa yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan basmalah. Ya, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Yang terakhir, ya, Ihsan. Silahkan yang terakhir. Sebelumnya dia bernazar. Oh, belum tahu. Saya akan bernazar setelah anak saya lulus. Ya. Kuliah atau masuk kuliah, kan. Dan setelah dia tahu rupanya haram, kan. Iya. Tapi membatalkan tempat dikelapkannya atau diniatkannya. Dia bernazar, kemudian dibatalkan. Karena udah tahu haram. Ternyata yang dinazarkannya lulus, itu masih wajib atau tidak? Ketika dia udah bernazar, maka itu wajib. Ya, tidak bisa dibatalkan. Ketika dia udah bernazar, maka ketika lulus, maka itu wajib dia kerjakan.
batal. Iya, nggak bisa batal. Nazar itu nggak bisa dibatalkan kecuali dengan yamin, kafaratul yamin. Ya, nggak bisa dibatalkan nazar itu. Ya, kalau belum lulus maka dia nggak wajib. Tapi kalau udah lulus dia harus ngelakuin atau dia kafaratul yamin. Ya, mungkin itu saja. Adapun untuk dosa, karena dia nggak tahu maka itu dia tidak ditulis dosa. Kenapa? Karena dia tidak tahu hukumnya. Ya, karena Allah selalu mengampuni orang yang tidak mengetahui hukumnya. Ya. Dia membatalkan sebelum lulus. Iya, tetap ketika lulus dia harus mengerjakan karena dia udah bernazar. Ya, nazar ini tidak bisa dibatalkan kecuali dengan kafaratul yamin. Ya, itu dia. Allahu a'lam. Akan tapi setiap orang yang tidak tahu maka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini saja dan itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.